Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku, selamat belajar di rumah ya. Masih dalam suasana daring, mudah-mudahan semangat bersama keluarga, tetap belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini akan ada manfaatnya yang lebih dalam, dan kita berdoa mudah-mudahan virus corona segera terangkat dari bumi Nusantara sehingga kita bisa kembali bertemu muka di kelas ya. Dalam kesempatan ini anak-anakku, kita akan belajar pada bab 7, yaitu meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Oleh karena itu, kepada anak-anakku, tetap semangat belajar, berucap bismillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mari kita mulai pengertian optimis. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Ini adalah pengertian optimis. Kalau boleh singkat kata ya, optimis itu percaya diri. Percaya diri atau pede. Nah, dalam artian bukan kepedean yang berlebihan. Yang kedua adalah pengertian ikhtiar. Bahwa ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Inilah pengertian daripada ikhtiar. Sedangkan pengertian tawakal, bahwa tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Misalnya, saat menghadapi ulangan, kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan soal-soal dengan cermat dan teliti. Inilah pengertian tawakal ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari ketiga hal ini, optimis, ikhtiar, tawakal, kita sudah bisa dapat ilmunya tentang pengertiannya. Anak-anak sekalian, untuk dalil optimis ini adalah tertuang di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Inilah dalil daripada optimis atau percaya diri pada Quran surat Az-Zumar ayat 53. Sedangkan untuk dalil ikhtiar, yaitu tertuang dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Ini merupakan dalil tentang ikhtiar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan atau segala sesuatu. Inilah anak-anakku dalil atau kaidah hukum daripada ikhtiar. Oleh karena itu, kalau kita ikhtiar, tidak usah ragu-ragu karena dalilnya kuat dari Al-Qur'anul Karim. Berikut ini adalah dalil tentang tawakal. Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadun ghalidul qalbi anfadu min khawlik fa'fu anhum wa astaghfir lahum wa sabirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul muttawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159 merupakan dalil tawakal. Oleh karena itu, bertawakallah kepada Allah, karena dasar hukumnya sangat kuat dari kitab suci Al-Qur'anul Karim, dan ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagia anak-anakku, kita sebagai hamba Allah yang segala gerak-gerik kita, tingkah laku kita diberi dasar hukum. Kita tidak akan melangkah berdasarkan hawa nafsu, tetapi juga dikawal oleh hukum kitab suci Al-Qur'anul Karim. Anak-anak, berikut pada materi yang namanya qalqalah. Anak-anak harus tahu apakah qalqalah itu, bagaimanakah hukum qalqalah itu. Dan ini kita mulai dari hukumnya dulu ya. Hukum qalqalah itu memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah berharokat. Ya, hurufnya apa saja? Ada 5 huruf qalqalah, yaitu ba, jim, dal, to, kop. Nah, kalau dibalik boleh kot, bu, jadi ya, kalau dibuat untuk memudahkan kata. Kali lagi, bahwa hukum qalqalah memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah berharokat. Jenis hukum qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, kop. Kalau kita balik, kop, to, dal, jim, ba. Ini adalah huruf qalqalah yang harus diketahui kepada anak-anakku. Dari jumlah huruf hijaiyah ini ada 5 huruf qalqalah. Sedangkan qalqalah ini dibagi 2. Ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu qalqalah kecil, qalqalah kubro itu qalqalah besar. Kita awali dulu di qalqalah sugro atau kecil, yaitu huruf qalqalah yang mati asli bersukun, dibaca terang dan memantul, bunyi pantulannya kecil dan di tengah ayat.
Ini sekali lagi dari ciri-ciri daripada karakter daripada qalqalah sugro atau qalqalah kecil itu, satu, huruf qalqalah yang mati asli atau bersukun. Dua, dibaca terang dan memantul. Yang ketiga, bunyi pantulannya kecil. Dan yang keempat, cirinya di tengah ayat. Contoh saja. Ya, contoh di bawahnya, ya, di bawahnya ciri-ciri qalqalah ini ada lafaz taqwim. Di situ qaf, ya, taqwim. Yang kedua adalah at'amahum. Dalam kalimat itu ada qaf sukun, ta sukun. Ya, sekali lagi taqwim. Perhatikan huruf qaf di sini. Yang kedua at'amahum. Perhatikan huruf ta yang sukun atau mati. Ini karakteristik daripada qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Sedangkan qalqalah kubro atau qalqalah besar, karakteristiknya atau ciri-cirinya satu, huruf qalqalah mati tidak asli atau karena diwakafkan. Yang kedua, dibaca terang dan memantul. Memantul itu kalau bahasa Jawanya ya membendal, menjedet. Yang ketiga, bunyi pantulannya besar atau kuat. Yang keempat, di akhir ayat. Nah, ini karakter ciri daripada qalqalah kubro atau besar. Bisa dilihat contoh suatu potongan, ya, potongan ayat berikutnya adalah yang merupakan karakter qalqalah kubro. Wasjud. Diperhatikan huruf dal yang berada di akhir itu. Wasjud. Berikutnya wa makasab. Itu wa makasab. Itu walaupun itu baknya itu sukun, tapi diwakafkan, dibaca wakaf sehingga wa makasab. Nah, inilah anak-anak karakter daripada qalqalah kubro atau qalqalah besar. Mudah-mudahan dengan kita mengenal huruf qalqalah, hukumnya qalqalah, mudah-mudahan pada waktu nanti kita membaca Al-Quran diharapkan bisa mempraktekannya dengan benar. Kepada anak-anakku kelas 9, mohon diperhatikan, kali ini adalah kita akan membahas yang agak mendetail, ya, tentang qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Qalqalah sugro terjadi apabila huruf-huruf qalqalah bertanda mati asli, berada di tengah-tengah ayat dan dibaca wasol padanya. Anak-anak tahu ya, wasol itu terus. Kalau wakaf itu berhenti, kalau wasol itu terus. Ya, kali lagi saya ulang bahwa qalqalah sugro terjadi apabila huruf-huruf qalqalah bertanda mati asli berada di tengah-tengah ayat dan dibaca wasol padanya. Ini kita lihat sekali lagi huruf qalqalah, ya, ada ba, jim, dal, to, qaf yang sukun mati asli, ya. Dan di bawahnya anak-anak coba diperhatikan ada ayat ruziqna. Ini yang kami beri tanda panah merah ke atas, ya. Ruziqna, qafnya sukun. Berikutnya min qablu, huruf ba dan qaf mati asli. Berikutnya ada huruf ada kalimat lagi fala taj'alu. Di situ huruf jim, ya, jim mati asli, fala taj'alu. Mari kita ke bawah, ya, huruf ta mati asli, alladzi at'amahum, at'amahum, toknya sukun mati asli, ya. Sekarang contoh yang terakhir di sebelah kanan ini ada huruf dal mati asli, ya, walaqad alimtum, walaqad alimtum. Nah, di situ ada dal mati, walaqad alimtum.
Nanti ada terusannya ya, walaqad alimtum titik. Ini adalah menunjukkan qalqalah sugro. Jadi huruf-huruf yang Pak Ali beri panah merah ini adalah huruf-huruf qalqalah sugro. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini anak-anak bisa paham ya. Insyaallah. Sekali lagi, waruzuqna min qablu fala taj'alu alladzi at'amahum wa laqad alimtum. Anak-anakku kelas 9 pada sampai qalqalah kubro ya. Kita masuk pada materi qalqalah kubro. Qalqalah kubro, kita harus ingat huruf qalqalah ada 5, ba, jim, dal, ta, qaf ya. Qalqalah kubro terjadi apabila huruf-huruf qalqalah berbaris hidup dimatikan karena memberhentikan bacaan padanya. Sekali lagi saya ulang, qalqalah kubro terjadi apabila huruf-huruf qalqalah berbaris hidup dimatikan karena memberhentikan bacaan padanya. Mohon diperhatikan contohnya. Ini huruf yang kami beri tanda panah merah ini adalah sasaran daripada qalqalah kubro. Qul huwallahu ahad. Di situ dalnya itu kan ya domah tain. Nah, ahad tetapi dimatikan. Nah, jadi dibaca qul huwallahu ahad. Jadi qalqalah kubronya jelas ya. Terdapat pada akhir ayat yang memberhentikan bacaan padanya, dimatikan karena memberhentikan bacaan padanya. Berikutnya min syarri ma khalaq. Kopnya itu fathah, ada fathah kholaqo, tapi karena dimatikan maka dibaca min syarri ma khalaq. Yang saya beri tanda merah, panah merah ya. Berikutnya adalah idza waqab. Di situ sebenarnya tidak mati tapi dimatikan. Nah, maka dibaca qalqalah kubro idza waqab. Berikutnya was-samaa'i dzatil buruj. Jim. Nah, perhatikan huruf jim pada akhir ayat yang dimatikan. Was-samaa'i dzatil buruj. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah qa'iman bil qisti. Itu kalau dibaca aslinya, tapi karena ini di qalqalah kubro maka dibaca qa'iman bil qisti. Ada lagi qa'iman bil qisti. Jadi saya ulang dari awal. Qul huwallahu ahad. Min syarri ma khalaq. Idza waqab. Was-samaa'i dzatil buruj. Qa'iman bil qist. Qa'iman bil qist. Ini paling sulit ini ya. Kalau yang lain, kalau dal itu ahad, kalau ba waqab, kalau qaf khalaq, kalau jim buruj, kalau ta ini memang agak sulit. Qa'iman bil qist, bil qist, seolah-olah ya ini mudah-mudahan berkaitan dengan kemampuan lisan kita ya. Mudah-mudahan kita berupaya, mudah-mudahan
anak-anak bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian kita sudah berupaya, namun kalau ada kurang sempurnanya ya mohon Allah berkenan untuk memaafkan. Nah, ya. Yang penting kita ini belajar sesulit apapun harus kita pelajari. Inilah anak-anak bacaan qol-qolah kubro. Kalau di surat Ikhlas itu nanti kan banyak. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekalian, dalam kesempatan ini, pada slide ini anak-anak bisa mencermati secara cermat dan hati-hati. Ini contoh qol-qolah sugro dan kubro. Silakan untuk dicermati secara pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adhiyati dzabha. Yang saya garis bawah hitam itu ya. Di situ ada ba sukun. Berarti ini adalah qol-qolah sugro. Fal muriyati qadha, dalnya sugro. Fal mughirati subha, ini juga sugro. Fa asarna bihi naqa, ini juga sugro, qaf sukun. Fa wasatna bihi jam'a, ta, ya. Innal insana lirabbihi lakanut, lirabbihi, innal insana lirabbihi lakanut. Nah, ini kubro. Wa innahu ala dzalika la sahid, ini kubro. Wa innahu li hubbil khairi lasadid, kubro, ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Ini adalah sebagai pengayaan pada anak-anak sekalian, ya. Kita akan melihat qol-qolah sugro dan qol-qolah kubro sebagai latihan. Anak-anak sekalian, materi kita kali ini memang lumayan memerlukan kejelian dan ketelitian, ya, karena kita belajar tentang qol-qolah sugro dan qol-qolah kubro yang ada hubungannya dengan hukum bacaan di dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita belajar Allah meridhoinya, diberi kekuatan dan kebenaran. Namun kalau ada kekurangan dan ada kesalahannya, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita masih mendapat pahala walaupun hanya 2 bagian. Karena membaca Al-Quran itu kalau betul dalam bacanya akan pahalanya besar sekali, disamakan dengan ibadahnya malaikat. Pahalanya sempurna. Namun kalau ada kesalahan tetapi tidak dalam kategori disengaja karena keterbatasan ilmu kita, insya Allah kita masih mendapat 2 pahala atau 2 bagian pahala, ya. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anakku. Mudah-mudahan bermanfaat belajar kita. Sekarang pada bagian akhir daripada pembelajaran ini adalah tugas mandiri. Pada anak-anakku diperhatikan tugas ini, ya. Kalau ada tugas, anak-anak tidak usah sedih, tidak usah merasa berat, karena laksanakanlah dengan hati yang ikhlas, nanti kan ringan, ya. Tugas mandiri ini 1, salinlah Quran surat Al-Ikhlas, carilah dan cermati bacaan qol-qolahnya. Yang kedua, salinlah Quran surat Al-Adiyat, carilah dan cermati bacaan qol-qolahnya. Insya Allah dalam 2 ayat ini, Quran surat Al-Ikhlas dan Quran surat Al-Adiyat ini adalah banyak bacaan qol-qolahnya. Selamat bekerja, selamat bertugas kepada anak-anakku, tetap semangat, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Teriring ucapan usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.